Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Baik bapak-bapak, izinkan pada malam ini saya menyampaikan pendapat ulama ya, tentang perbedaan pendapat mengirim pahala ibadah yang tidak bisa diwakilkan kepada mayit, seperti baca Al-Quran, surat Al-Fatihah untuk mayit. Nah, itu kan. Sekali lagi, ini pengetahuan untuk ilmunya ya. Pasti berbeda. Lebih ke negara manapun pasti. Tapi kita tahu ilahnya, alasannya. Sebab ini banyak orang yang kalau ke agama itu kembali kepada Quran dan hadis, kan gitu Pak ya? Ya. Islam itu kembali kepada Quran dan hadis. Siapa yang kembali kepada Quran dan hadis? Orang yang hafal Quran dan hadis. Kayak orang mah, saya kembali kepada Quran dan hadis. Quran ada hafal, hadis ada hafal. Pada kata Islam, Islam kita itu Islam yang disampaikan oleh ulama. Islam kita itu Islam yang diajarkan oleh guru kita. Betul tidak kan? Ya? Apa kita tahu Islam itu langsung dari Quran dan hadis? Enggak. Makanya Allah berfirman, Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan ulama mengatakan orang yang belajar Quran hadis tanpa ulama atau bahasa kita tanpa guru, maka yang ketiganya adalah setan. Seperti pemain bulu tangkis Musodik, yang buat pintar tak Musodik itu ya, langsung belajar Quran hadis sendiri tanpa ulama, akhirnya mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi kembali lagi kepada para ulama. Kenapa? Sebab ulama menguasai, khususnya sekalipun Muhammadiyah, Persis, NU, dan organisasi Islam lainnya atau ulama lainnya, pasti dalam fikih kembali kepada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, pasti kalinya. Sebaliknya kalau ilmu tafsir beda lagi, kepada yang menguasai ahli tafsir. Contohnya Ibnu Katsir ya. Sepandainya Profesor Quraisy menguraikan ayat Quran atau hadis, pasti kembali kepada ulama. Nah ini, maka pada malam ini saya menyampaikan pendapat para ulama tentang mengirim Fatihah, mengirim bacaan Quran
kepada mayit, kan gitu ya. Sekali lagi jangan diambil pertentangannya, jangan ngomongkan saya kirim Fatihah, begitu mendengar pendapat imam yang melarang Fatihah jadi benci, nggak boleh ya, tapi sebagai ilmu pengetahuan. Pendapat yang pertama, maaf ya kalau saya salah, Imam Hanafi, ulama Hanafiyah menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Quran kepada mayit hukumnya dibolehkan. Pahalanya sampai ke mayit dan bisa bermanfaat bagi mayit. Itu menurut pendapat Hanafiyah. Sesungguhnya pahala adalah hak yang beramal. Ketika dia hibahkan pahala itu kepada saudaranya sesama muslim, tidak jadi masalah. Sebagaimana dia boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup, atau membebaskan tanggungan temannya muslim yang telah meninggal. Syariat telah menjelaskan pahala puasa bisa sampai kepada mayit, yang itu mengisyaratkan sampai pahala baca Quran atau ibadah badaniah lainnya sampai kepada mayit. Ini Bapak menurut pendapat ulama Hanafiyah. Coba ya. Nah, alhamdulillah. Jadi saya tahu alasannya. Gitu. Nah, yang kedua, mazhab Malikiyah. Jadi yang dilahirkan di Mekah. Imam yang pertama ya. Dari guru para imam tadi ya. Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Sementara sebagian ulama Malikiyah membolehkan dan pahalanya bisa bermanfaat bagi mayit. Dalam Minal Jalil Al-Qarafi membagi ibadah menjadi 3. Ibadah yang pahalanya dan manfaatnya dibatasi oleh Allah, hanya berlaku untuk pemiliknya, dan Allah tidak menjadikan bisa pindah atau dihadiahkan kepada orang lain, seperti imam atau tauhid. Ibadah yang disepakati ulama, pahala bisa pindah dan dihadiahkan kepada orang lain, seperti ibadah malia harta, kan? Seperti yang mayit yang meninggal punya hutang, kita wasiat, nah, itu berlaku. Ibadah yang diperselisihkan ulama, apakah pahala yang bisa dihadiahkan kepada mayit atau tidak? Seperti membaca Al-Quran, Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya. Ya, biar saya juga baru tahu ini. Selanjutnya Al-Qarafi menyebutkan dirinya lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Beliau menyatakan selayaknya orang yang tidak meninggalkannya bisa jadi yang benar, pahala itu sampai, karena ini masalah gaib. Ada juga ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, hanya saja ketika menghidupkan bacaan Al-Quran dekat mayit atau di kuburan, maka mayit mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Quran. Jadi
mayit yang mendengarkan bacaan Al-Quran katanya mendapatkan pahala mendengarkannya. Namun pendapat ini ditolak oleh Qarafi karena mayit tidak bisa lagi beramal. Nah, karena kesempatan beramal telah tertutup atau putus. Ya, sekali lagi kita ambil keilmuannya. Dengan keilmuan nanti kita berdapat iya lebih. Ada yang iya batin lebih. Kita minimal bisa berpendapat itu kan. Ketiga, pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa beliau melarang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit dan tidak sampai. Imam Nawawi mengatakan untuk bacaan Al-Quran, pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa tidak sampai pahala kepada mayit. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah pahalanya sampai kepada mayit. Ada dua pendapat juga. Ya, ada dua pendapat. Nanti silakan bapak-bapak dibuka ya. Salah satu ulama Syafi'i yang sangat tegas mengatakan bahwa tidak sampai, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak sampai. Ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Alasannya Ibnu Katsir tidak sampai bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia amalkan. Kata Ibnu Katsir, dari ayat ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama mengikuti beliau dan menyimpulkan bahwa menghadiahkan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, karena itu bukan bagian dari amal mayit maupun hasil kerja mayit. Selanjutnya Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil dengan alasan yang mendukungnya. Ya. Keempat, Imam Hambali. Dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebagian melarang, sebagaimana yang terjadi pada mazhab Malikiyah. Ada tiga pendapat ulama mazhab Hambali dalam hal ini. Boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit dan itu bisa bermanfaat bagi mayit. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Tidak boleh menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada mayit, meskipun jika ada orang yang mengirim pahala itu bisa sampai dan manfaat bagi mayit. Al-Qur'ani menyebutkan ini pendapat mayoritas Hambali. Pahala tetap menjadi pemilik pembacanya. Hanya saja rahmat bisa sampai kepada mayit. Ya. Mayoritas Hambali mengatakan pahala bacaan Quran tidak sampai kepada mayit dan itu milik orang yang beramal. Jadi katanya baca Fatihah mau lebih ke mayit. Nan maca Fatihahnya buat siapa? Buat yang membaca. Ya. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan ibadah apapun yang dikerjakan pahalanya dihadiahkan untuk mayit yang muslim, maka dia mendapatkan manfaat. Ya. Ibnu Qudamah juga menyebutkan pendapat ketiga dalam mazhab Hambali. Ada sebagian ulama Hambali mengatakan jika seseorang membaca Al-Quran dekat mayit,
Nah, sudah baca Quran kita ya, Yasin, Al-Fatihah ya, atau menghadiahkan pahala untuknya, maka pahala tetap menjadi milik yang membaca. Sementara posisi mayit seperti yang hadir di tempat bacaan Al-Quran, sehingga diharapkan dia mendapatkan rahmatnya. Jadi kesimpulannya Pak, kalau dilihat di sini, membaca Fatihah, lu pasti buat siapa pahalanya? Membaca. Ya membaca. Itu kan? Jadi supaya kita tahu ya. Jadi jangan sampai nanti ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah ya. Jadi niatkan berulang itu baca Yasin, tidak diniatkan untuk kita. Sedangkan untuk mayit beda pendapat. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Tapi yang pasti dapat siapa? Yang membacanya. Jadi kesimpulannya itu Pak. Nah, kesimpulan rugi tak? Tak itu jangan sampai lupa ya. Termasuk saya itu kadang-kadang sepokok ya. Sekarang penimbang pendapat ya. Seperti yang disampaikan Al-Qarawi bahwa kajian masalah ini termasuk permasalahan yang gaib kan? Tidak ada yang tahu sampai pahalanya itu kepada mayit selain Allah, kecuali untuk amal ditegaskan dalam dalil bahwa itu sampai kepada mayit. Seperti apa? Doa pasti sampai kepada mayit, permohonan ampun kepada mayit pasti, sedekah pasti sampai, bayar hutang pasti sampai, zakat yang belum dibayar, utang sesama manusia, haji, puasa itu sampai. Ya, kata Al-Qarawi. Sementara bacaan Al-Quran tidak ada dalil yang tegas ulama yang membolehkan mengirimkan baca Al-Quran kepada yang lain, mengkiaskan, menganalogikan bacaan Al-Quran dengan puasa dan haji, sehingga kita berharap pahala itu sampai sebagaimana pahala puasa bisa sampai. Ya, jadi puasa kita pahalanya sampai juga untuk orang tua kita. Ya, sampai kita belajar, kita sedekah, bukan hanya kita saja ya, tapi orang tua kita sampai, kecuali terdukun. Sementara ulama yang melarang beralasan, itu gaib, tidak ada dalil. Jika itu bisa sampai, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akan sibuk mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk keluarganya yang telah meninggal. Ada yang boleh, yang tidak boleh. Beberapa keluarga tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Khadijah, Hamzah, Zainab, Huzaimah, istri beliau, semua putra beliau, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, mereka meninggal sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak dijumpai riwayat beliau menghadiahkan bacaan Quran untuk mereka. Yang boleh, yang tidak boleh, ya. Saran melihat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah menghadiahkan pahala amalan badannya kepada mayit, kita bisa menegaskan bahwa masalah ini termasuk masalah ikhtilaf ijtihadiyah fiqhiyah dan bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip. Itu kurang diramai terbaik.
bukan masalah tauhid, bukan masalah akidah, bukan masalah pendapat, gitu ya. Ini sarannya. Sehingga berlaku kaidah, siapa yang ijtihadnya benar maka mendapatkan pahala 2, dan siapa yang ijtihadnya salah mendapat pahala 1. Hebatnya ulama gitu. Dari Amr bin Al-Asam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Ajrun wahid. Artinya, apabila seseorang hakim menghukumi satu perkara lalu ijtihad dan benar, baginya 2 pahala. Dan apabila menghukumi suatu perkara lalu berijtihad dan keliru, baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaitan dengan ini, ada satu sikap yang perlu kita bangun ketika kita bersinggungan dengan masalah termasuk dalam ranah ijtihadiyah fikih, yaitu mengedepankan sikap dewasa, toleransi, tidak menjatuhkan vonis sesat bagi orang lain, baik yang berpendapat boleh maupun yang berpendapat melarang. Masing-masing boleh menyampaikan pendapatnya berdasarkan alasan dan dalil yang mendukungnya, sekaligus mengkritik pendapat yang tidak sesuai dengannya. Sampai batas ini dibolehkan. Dan perlu dibedakan antara mengkritik dengan menilai sesat orang yang lain berpendapat dalam masalah ijtihad, mengkritik atau mengkritisi pendapat orang lain yang tidak selama dalam koridor ilmiah diperbolehkan. Kita bisa lihat bagaimana ulama yang menyampaikan pendapatnya. Beliau sekaligus mengkritik pendapat lain, namun tidak sampai menyesatkan tokoh yang berpandangan berbeda dengannya. Terkadang orang yang kurang dewasa tidak siap dikritik, menganggap bahwa kritik pendapatnya sama dengan nilai sesat dirinya, dan ini tidak benar. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya enak Pak ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, dari pendapat itu pasti yang satu sampai, yang satu tidak sampai. Jadi orang percaya muangapi, sanajan kumahapi, cemang kecil, muangapi, cina nggak dikirim, mana buktina? Pan surat yang mau dikirimkan teh, karena di mana itu ya cina. Itu kadang-kadang sampai bercanda gitu. Mana bukti pengirimannya sudah dikembalikan lagi. Ya, tapi yang jelas membaca Al-Quran pasti kita dapat pahala, terutama yang boleh nyatakan sampai. Jangan lupa baca Quran itu pasti niatnya untuk kita. Itu beri sehingga kita kadang-kadang kita sok hilangnya gitu ya. Jadi kadang-kadang konsentrasi teh kan mau tuh gitu. Gitu ya. Kesimpulan yang kedua, boleh saling informasikan keterangan, ya, boleh dengan dalil atau dengan ijtihad, tapi tetap dikarenakan kita ilmunya terbatas,
maka kita ambil ilmu dari ulama. Seperti itu pendapat Hambali ini, Hanafi begini, Syafi'i begini, itu kan enak kan. Dan yang ketiga, baik yang berpendapat sampai, baik yang tidak berpendapat tidak sampai atau sampai dilarang, tetap kesimpulannya kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, kan? Baik bapak-bapak, insya Allah ini khususnya bagi saya sangat bermanfaat sekali, sehingga kita kalau menyampaikan pendapat, apalagi ke orang kampung, orang tuanya, ini bagus sekali kita pendapat ulama. Jadi tidak mengedepankan pendapat kita, tapi mengedepankan pendapat ulama yang sudah menguasai. Itu lebih baik. Kenapa? Kalau menurut pendapat kita, untuk diterima kadang-kadang sependapat orangnya. Jadi apa yang kita peroleh yang berarti diterima. Padahal belum tentu kan begitu. Makanya Quran mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan ulama berpendapat jangan belajar tidak melalui ulama atau guru, tapi harus melalui ulama. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oh, kenapa? Boleh. Tapi ini kalau bisa saya jawab ya. Kalau tidak ya sudah. Jadi tadi membaca Al-Quran apakah sampai atau tidak kepada mayit ya, itu umum ya istilahnya. Tapi kalau kita khususkan lagi, bagaimana kalau yang membacakan atau menyampaikan Al-Quran itu adalah anaknya sendiri? Karena kan salah satu amalan yang kita khusus kepada si mayit ini adalah anak yang soleh. Bagaimana kalau anaknya sendiri yang membacakan Al-Quran? Kita tidak bicara doa tapi membacakan Al-Quran. Yang sudah meninggal belum? Iya, kepada orang tua yang sudah meninggal. Gitu. Terima kasih. Ya itu diantaranya pendapatnya. Ada yang mengatakan sampai. Walaupun anak sendiri. Iya, walaupun anak sendiri. Itu tinggal maju itu pokoknya mah. Jadi yang mengatakan tidak sampai deh, saya sudah putus katanya. Itunya. Wa alaisal insani masalah. Yang mengatakan sampai juga dalilnya ada. Akhirnya kembali lagi kepada kita. Dan yang lebih penting lagi, ilmu harus terus kita gali sampai saya dinasihati oleh guru saya. Ya, pendapat itu boleh berubah-ubah. Asal dari ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Saya sering, ya, dalam gerakan sholat aja, ya, gitu dulu. Allahu Akbar. Ada yang memberitahu bukan begitu, hadisnya begini. Ya. Makan tangannya dibuka, gitu kan? Tidak bisa berubah. Mungkin begini ada dalil yang lebih kuat lagi, yang bagus itu begini. Itu bukan hadisnya kan bisa saja kan kita berubah-ubah kan, gitu. Nah, perlunya kita mendapatkan ilmu dari ulama. Apalagi seumpamanya seperti ini, ada perbandingannya. Dengan perbandingan kita mengambil kesimpulan. Hanya sekali lagi, tidak boleh jadi perdebatan. Sebab dilarang oleh Islam debat itu. Jadi sampai lagi tema sholat tahajud. Yang satu mengatakan sholat tahajud mesti habis tidur. Yang satu mengatakan sholat tahajud itu sama yang lahir, seperti sholat witir, sarwa kene, tahajud kene. Itu saya dulu dengan teman itu pernah berdebat.
Ya masalah itu udah ya. Datang guru kenaon cenah. Ya masalah sholat tahajud cenah. Ya cenah harus tidur dulu. Ya nggak usah tidur juga nggak apa-apa. Kata ulama fikih, keilmuan sampai dimanapun tidak akan selesai. Yang penting mah mana sholat tahajud itu. Mana sholat tahajud? Jadi sih, ada begitu. Tapi betul itu ya. Ayo ribut, ulama kita seribut, orang itu 2000 lagi. Ribut tangga orang mah ya sholat tahajud. Ya itu salah satu guru yang bijaksana. Ya. Selagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, seselagi ini sekali lagi keilmuan, ya, bukan memihak, ya, boleh, bukan memihak, ya, tidak boleh, tapi lebih kepada keilmuan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.